Halo, anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Halo, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 1. Nah, anak-anak, di tema Selamatkan Makhluk Hidup kali ini, kita akan membahas subtema 2 dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan hati yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Nah, anak-anak, kita mulai dengan subtema 2 dari pembelajaran 1, hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Lalu, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Mari kita baca bacaan berikut ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Nah, menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah tersebut. Sedangkan di Indonesia dikaruniai luas wilayah lautannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Nah, luas lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia itu tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya yaitu ikan tuna. Nah, ikan tuna ini adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan. Nah, hidup di Malaysia. Nah, hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya, amatilah gambar dan lengkapi diagrammu dengan hewan-hewan berikut ini. Nah, di buku kalian ada beberapa gambar di sana ya. Diminta untuk melengkapi diagram tersebut mengisi dengan hewan yang beranak, dan bertelur, serta bertelur. Seperti hewan yang beranak yaitu seperti di sana ada tiger atau harimau, ada kerbau, paus, ya, dan kucing. Lalu beranak dan bertelur seperti hiu dan beberapa jenis ular. Yang bertelur ada ayam, buaya, kura-kura, ikan, dan burung. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Nah, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Selanjutnya, vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu disebut dengan vivipar. Contohnya sapi, kucing, gajah, dan contoh hewan ovipar lainnya. Dapatkah kamu menyebutkannya? Selanjutnya yaitu ovovivipar ya. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada ya. Contohnya adalah beberapa jenis ular ya. Nah, tidak selamanya ular itu melahirkan anaknya. Kadang-kadang saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus oleh cangkang telurnya. Nah, perkembangan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak yang disebut dengan ovovivipar. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Mari kita baca bersama-sama dengan cepat potensi dari ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara ini menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukannya yang strategis dari kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin akan timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negaranya. Negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Nah, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapitanya paling tinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di negara Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak bumi dan gas bumi, ya, tekstil dan produk-produk dari kayu. Nah, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Nah, keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Oke, selanjutnya dua negara Kamboja dan Laos ya.
Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Lalu mata pencarian penduduk Kamboja ini adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja sangat besar yaitu padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Nah, negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Nah, sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Anak-anak, selanjutnya kita ke negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama dari penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi dari negara Malaysia yang mengalami pertumbuhannya sangat cepat, ya. Nah, peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya negara Myanmar. Mata pencarian utama dari penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, padi merupakan hasil utama dari pertanian yang ada di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, yaitu negara Myanmar, ya. Dua negara selanjutnya yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi dari penduduk negara Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand itu adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya yang ada di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dari negara mancanegara. Selanjutnya Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonominya. Di bidang pendukung lainnya seperti usaha di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut menjadi faktor berkembang pesat di negara Vietnam. Nah, dua negara terakhir yaitu Filipina dan Singapura. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian penduduknya di bidang pertanian. Nah, Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang membangun dan mengembangkan pertanian dengan sangat baik. Nah, beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti ada nanas, padi, kelapa, dan gula. Lalu hasil pertanian ini juga menunjang dari perkembangan ekonomi di negara Filipina, ya. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN, ya. Letak Singapura ini sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit yang paling ramai di Asia. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian di halaman 71, ya, menyebutkan dua negara yang menjadi persamaan dan perbedaannya, ya. Negara Indonesia dan Malaysia perbedaannya yaitu pariwisata sebagai sumber daya alam yang berlimpah di negara Indonesia, sedangkan Malaysia perdagangan internasionalnya. Lalu persamaannya yaitu perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, mengekspor minyak bumi dan gas alam. Ya. Nah, ini persamaan dari negara Indonesia dan Malaysia. Di tengah-tengahnya yang kiri dan kanan itu perbedaannya. Oke, kita ke pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara oleh orang untuk diambil telurnya, bukan? Nah, memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Nah, pernahkah kamu mengunjungi dari peternakan ayam? Pernah tidak? Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu penerapan sila keempat dari sila Pancasila yang sangat penting dilakukan, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat kita jalankan. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan dari sila keempat. Yang pertama adalah tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. 2. Bermusyawarah jika ada masalah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan keempat, menjalankan keputusan yang telah kita sepakati dengan tanggung jawab. Oke, selanjutnya kita ke pembelajaran 3. Nah, di sana ada Lani. Lani berkata, ikan itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Nah, sudahkah kamu makan ikan hari ini? Kalau Bapak vegetarian, jadi tidak makan ikan. Jadi sumber proteinnya Bapak ganti ikan diganti dengan telur, tempe, dan tahu.
Nah, anak-anak, berikut ini adalah kunci jawaban di buku tematik kalian halaman 89 ya. Hewan ovipar. Ovipar ini berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kemudian telur tersebut diarami sampai menetas di luar badan induknya dan menghasilkan anak atau individu yang baru yang sejenis. Nah, ciri-ciri dari hewan ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar atau bertelur seperti bebek, kupu-kupu, belalang, burung, dan angsa. Nah, selanjutnya 2. Vivipar. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, vivipar adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu yang baru yang sejenis. Nah, proses ini disebut dengan melahirkan atau yang disebut juga beranak. Nah, ciri-ciri dari hewan vivipar atau yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan pada umumnya menyusui. Contoh dari hewan vivipar seperti kucing, kelinci, sapi, harimau, kera, kuda, dan kambing. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar ya. Nah, ovovivipar adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan cara penggabungan antara ovipar, bertelur, dan vivipar atau beranak. Nah, ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu pembentukan dari calon individu barunya secara generatif ya. Calon individu barunya bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Lalu makanannya diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang biak dalam tubuh dalam induknya. Nah, pembuahannya terjadi di dalam atau internal ya. Tidak mempunyai rahim, tidak menyusui, tidak mengasuh calon dari individu barunya. Lalu contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan pari, kuda laut, sejenis ular, bunglon, kadal, dan ikan hiu. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih semuanya.